Nah, tergantung kondisi, kalau memungkinkan setelah memainkan klitoris selama 3 menitan, Anda bisa masukkan tangan ke jari ya, bukan tangannya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk memuaskan istri hanya dengan satu tangan saja. Nah, di sini bukan saya menunjukkan bahwa kita hanya memainkan satu tangan saja untuk dapat memuaskan istri. Selalu lebih utama untuk menggunakan kedua tangan ya. Tidak boleh ada yang nganggur ya. Jadi kiri kanan harus bekerja semuanya. Ya, bibir, tangan ya, otong ya, semuanya harus bekerja. Nah, tetapi hanya dengan satu tangan pun Anda bisa memuaskan istri. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pelajari dulu konsep untuk membuat istri mencapai klimaks atau orgasme ya. Nah, selalu saya tekankan bahwa istri itu atau wanita itu adalah seperti air yang kita mau buat mendidih. Mendidih itu adalah titik di mana dia mencapai klimaks ya, 100 derajat Celcius. Nah, mulai dari sekarang ini ya, dari 20-an derajat itu kan kita harus panasi dulu secara konsisten. Nah, untuk memanasi secara konsisten ini kita tidak boleh berhenti di tengah jalan, dan juga tidak boleh ketika dia sudah mulai mau mendidih ya, tidak boleh kita mendadak merubah permainan. Nah, ini adalah satu kunci utama ya, bahwa kita harus konsisten ya, konsisten. Dan setelah kita hampir mencapai puncak ya, ketika sudah 80-an% ya kira-kira, itu tidak boleh berubah-ubah ya. Jadi ketika sudah sekitar 80%, itu tidak boleh berubah gaya. Nah, maksudnya tidak boleh berubah gimana, Kang? Misalnya kita sedang dalam posisi memainkan klitoris, maka tidak boleh berhenti, tidak boleh merubah arah, tidak boleh merubah gerakan ya, harus tetap. Nah, misalkan seperti ini ya, memainkan klitoris. Nah, mungkin ganti jari kalau capek boleh, tapi tidak boleh terus kita rubah gini ya, atau gini atau gini. Nah, ini akan mengembalikan kepada turun lagi ya, bisa jadi 40-an% lagi. Nah, ini seperti apinya berubah ya, apinya makin kecil. Nah, istilahnya seperti itu ya ilustrasinya. Nah, jadi tidak boleh berubah ketika sudah mencapai 80%. Atau misalnya ketika sedang penetrasi ya, sudah mulai menggeliat, sudah mulai menggenggam, lalu Anda istirahat. Nah, ini pasti akan gagal total ya. Batal untuk orgasme, batal untuk klimaks istri Anda. Kalau sudah 80% harus teruskan ya. Mainkan klitoris, mainkan terus ya. Penetrasi terus, konsisten, tidak boleh berhenti. Nah, ini adalah konsep dasar untuk bisa membuat istri orgasme atau klimaks. Bagaimana kalau hanya menggunakan tangan saja, Bang? Misalnya ya, misalnya istri sedang menstruasi, jadi tidak bisa masukkan batang ya. Atau misalnya Anda sedang sakit ya, tidak bisa ereksi secara maksimal ya, tapi tetap ingin memuaskan istri. Nah, kita ada kondisi-kondisi di mana kita harus menggunakan tangan untuk memuaskan ya. Lebih baik dipelajari dulu daripada nanti pas butuh tidak mampu melakukannya. Nah, untuk menggunakan tangan kita mulai dulu dari foreplay-nya dulu ya, kita bagus dulu. Nah, kenapa foreplay? Foreplay itu ibaratnya air tadi ya. Foreplay ini berperan banyak untuk mempanasi air, mempanasi istri Anda. Nah, foreplay ini jangan dianggap tidak penting, karena rangsangan di awal itu penting sekali ya. Foreplay ini adalah rangsangan di awal. Nah, kok bisa artinya rangsangan di awal, Bang? For ini kan di depan ya, di depan. Play itu adalah permainannya, rangsangan di awal, jadi rangsangan sebelum main, sebelum permainan utama ya. Nah, untuk foreplay yang baik itu biasanya dilakukan bukan hanya dengan tangan ya, tapi juga dengan kata-kata ya, dengan mulut, bibir ya, ciuman, lidah juga, jilatan-jilatan, senggolan-senggolan, banyak hal ya. Anda cek aja album foreplay. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah yang menggunakan tangan. Tangan ini kita bisa gunakan, ini ada 5 jari ya, kita punya tangan ini ada 5 jari. Mungkin kalau Anda pernah kecelakaan ya, masih ada 2-3 jari, tetap bisa memuaskan istri. Kita hanya menggunakan sedikit. Nah, pada mulanya kita lakukan dulu di leher ya. Kenapa di leher? Karena ini yang bagian step awal ya. Jadi wanita itu tidak senang kalau kita langsung cus gitu aja, langsung to the point. Nah,
Nggak senang seperti itu. Ada beberapa orang yang istrinya lebih senang, udah langsung masukin aja gitu ya. Nah, tetapi tidak semuanya seperti itu ya, tidak semuanya seperti itu. Nah, sebelum memulai permainan, Anda bisa biasakan untuk menggoda dulu ya. Nah, di sini adalah titik yang paling sering geli ya, juga di rambut. Nah, rambut Bang, gimana maksudnya? Rambut itu bagi wanita adalah istilahnya kalau dibelai ya, itu memberikan kesan kasih sayang ya, memberikan kesan kasih sayang dan intim ya. Kenapa kok bisa saya bilang intim? Karena tidak mungkin dia membiarkan orang yang bukan orang terdekatnya untuk pegang-pegang rambutnya. Ya mungkin kalau sesama perempuan mungkin masih saling lihat-lihatan rambut, rambutmu bercabang ya, kok ini rontok ya. Nah, tapi kalau untuk lawan jenis tidak mungkin dia akan membiarkan memegang rambutnya. Beda dengan pria ya, kalau dipegang temannya perempuan ya biasa aja gitu ya, dijambak-jambak juga ya biasa aja ya. Nah, tapi kalau perempuan tidak ya, kalau bisa menyentuh di sini ya, lalu membelai ke belakang telinga ya, dari rambut atas ke belakang telinga, ini sudah menunjukkan intimasi ya. Nah, ini secara psikologis menunjukkan hubungan intim ya. Nah, setelah itu Anda bisa mulai membuat geli di bagian leher dan bawah kuping, bawah telinga ya, sambil ditiup-tiup juga bisa. Nah, Anda bisa lakukan seperti ini ya, atau Anda bisa raba dengan telapak sebelah sini ya. Nah, juga bisa dengan jempol seperti ini ya. Nah, terserah Anda coba aja ya. Dengan berlatih Anda bisa lebih mahir ya. Karena untuk menjelaskannya juga cukup sulit ya, karena dia tergantung kondisi istilahnya, tergantung kondisi, lebih enak gini atau lebih enak gini, tergantung kondisi, bisa dicoba semuanya. Nah, setelah itu turun ke dada ya. Setelah turun ke dada, Anda bisa mulai mainkan putingnya ya. Nah, saat memainkan puting, biasakan jangan langsung ke putingnya ya, tapi berputar-putar dulu di sekitarnya. Berputar-putar dulu di sekitarnya, bisa dengan telunjuk seperti ini ya. Nah, atau setelah berputar-putar agak lama baru ke tengahnya ya. Nah, karena apa? Karena konsepnya untuk merangsang wanita adalah dengan membuatnya penasaran. Nah, penasaran maksudnya gimana? Maksudnya adalah menginginkan untuk segera dirangsang ya. Jadi wanita itu ingin dirangsang, tapi nggak ingin langsung ya. Nah, nggak ingin langsung tapi ingin langsung. Nah, gini ya maksud saya. Jadi ingin dirangsang ya, terus dia ingin langsung ke putingnya. Tapi sebenarnya yang lebih nikmat bagi dia adalah ketika berputar-putar dulu di sekitarnya, lalu dia menginginkan ke tengah, baru kita ke tengah. Nah, seperti itu. Kalau Anda mati-mati langsung ke tengah, mungkin memang sesuai keinginannya, tapi rasa kenikmatannya berkurang ya. Istilahnya air belum panas ya, istilahnya belum terangsang betul-betul ya. Nah, jadi kalau kita ya, ini ilustrasi ya, Anda lapar, lalu Anda lapar ingin makan nasi padang. Nah, begitu Anda sedikit lapar dikasih nasi padang ya emang enak ya, tapi nggak terlalu nikmat juga. Berbeda ketika Anda lapar dibiarkan makin lapar, dikasih foto nasi padang, lihat nonton TV orang makan nasi padang, lalu Anda order, masih nunggu 30 menit, Gojeknya masih pesan, Anda mulai keluar air liur ya, mulai kenikmatan, taruh di meja, mulai tambah nikmat, begitu makan, rasanya enak sekali. Nah, ini ilustrasi yang mirip dengan cara untuk membuat wanita itu puas ya. Jadi dia seperti itu ya. Nah, Anda perlu banyak mendengarkan penjelasan-penjelasan saya kalau Anda senang dengan penjelasan yang barusan, karena ini tidak bisa kita seperti rumus ABC ya, nggak bisa. Kita butuh pengertian. Ini sebuah semacam seni menurut saya ya, seni untuk memuaskan istri, memuaskan wanita. Nah, lanjut lagi, ketika sudah di dada ya, sudah selesai, ketika sudah dirangsang. Nah, ini adalah satu kunci lagi. Kalau sudah dirangsang, jangan terlalu lama ya. Biasanya ya sekitar 3 menitan lah ya, 3 menitan di setiap titik. Nah, kalau lebih lama dari itu biasanya mulai mati rasa ya. Istilahnya Anda geli ya, geli. Lalu Anda di situ terus, lama-lama nggak geli lagi, lama-lama terbiasa. Nah, jadi setelah 3 menit di puting, kita turun lagi. Turun ini juga kita sambil gesek ya, gesek aja terus turun. Nah, putar-putar dulu di
namanya nih powder ya, pusar. Nah, kita tuh turun ke Miss V ya. Nah, ketika kita sudah mulai turun ke Miss V, itu kita bisa mulai memainkan Miss V ya. Kita gambar saja di sini ya. Nah, ketika sudah mulai di Miss V, waduh ini gambarnya agak jelas ya. Jadi Miss V ini yang saya tekankan itu adalah Miss V dengan dua lubang ya. Jadi ini lubang luar ya, bibir luar biasanya. Nah, bibir luar ini adalah yang kita lihat dari luar ya. Lalu bibir dalam. Nah, ini disebut bibir luar yang lebar ya, yang di luar. Lalu bibir dalam. Setelah bibir dalam itu sudah masuk ke lubang kewanitaannya ya. Dan di atasnya adalah biji klitoris. Nah, kita mulai dari atas ya. Nah, kalau turun dari atas berarti dari sini ya. Dari sini, pusarnya ada di sekitar sini berarti ya. Pusarnya ada di sekitar sini. Nah, ketika mulai turun, Anda berputar dulu sama seperti saat di puting tadi ya. Nah, berputar dulu. Oh ya, buat Anda yang membutuhkan. Nah, setelah turun berputar-putar, Anda perlu pastikan yang pertama ini tidak kering ya. Ini tidak kering. Nah, kalau ini kering berbahaya. Kenapa? Karena malah bisa iritasi ya. Nah, kalau sudah dipastikan tidak kering, setelah berputar-putar, Anda bisa mulai masuk ke dalam ya, masuk ke bibir luar. Nah, bibir luar ini Anda pijat sedikit ya. Pijat sedikit. Nah, setelah dipijat sedikit, ini akan semakin becek, semakin basah ya. Nah, ketika semakin basah ini itu tandanya dia semakin birahi ya. Jadi semakin basah itu tandanya semakin dekat dengan titik mendidih. Kalau di ilustrasi tadi ya. Nah, semakin dekat dengan titik mendidih itu perlu kita semakin intens rangsangannya ya. Nah, memang pada judul video ini adalah memuaskan dengan satu tangan, tetapi usahakan ketika ini memainkan di Miss V, tangan satunya memainkan di dada ya. Tangan satunya memainkan di dada ya, ketika yang ini memainkan di Miss V. Nah, ketika sudah bisa basah dan sudah selesai memainkan yang luar, Anda bisa mulai obok-obok ya. Obok-obok tuh seperti ini ya, diobok-obok. Nah, setelah diobok-obok ya, sudah mulai becek sekali, ambil cairannya, Anda mainkan klitorisnya ya, klitorisnya. Nah, tergantung kondisi, kalau memungkinkan setelah memainkan klitoris selama 3 menitan, Anda bisa masukkan tangan ke jari ya, bukan tangannya, jari ke lubang ya. Saya sarankan 2 jari ya. Kalau mungkin sudah lubangnya sudah lebar bisa 3 jari ya. Tapi 2 jari sudah oke. Mainkan G-spotnya. G-spotnya adalah di sini ya. G-spot itu adalah di atasnya klitoris, di antara klitoris dengan pusar tadi ya, di tengah-tengah sini. Nah, masuk, trut ya, masuk. Nah, setelah masuk ditarik-tarik di sini ya. Ininya boleh bergerak sedikit, boleh juga hanya tangannya yang ditarik ya, karena ada di dinding atas ini, di dinding atas. Nah, itu pun Anda harus perhatikan bahwa kuku tidak boleh tajam ya, tidak boleh tajam, sudah dikikir dan sudah dipotong ya. Jadi betul-betul lembut dan tidak melukai. Setelah selesai, cabut lagi ya, cabut lagi, mainkan klitoris lagi. Nah, untuk paling mudah untuk membuat klimaks atau orgasme adalah dengan merangsang klitoris terus-terusan ya. Nah, setelah Anda melakukan semua ini ya, mulai dari leher sini sampai ke masukkan tangan jari, itu saya kira-kira itu pasti sudah 80% ya. Ya, sudah 80%. Kini saatnya membuat istri Anda klimaks orgasme. Nah, untuk membuatnya klimaks langsung aja mainkan klitorisnya seperti ini. Mainkan seperti ini ya, terus. Nah, ini tidak boleh berhenti. Bisa sekitar 5-10 menit Anda seperti ini terus. Nah, kalau ini sudah mulai nggak kuat, bisa ganti. Jarinya aja yang bergerak. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika ini sudah mulai nggak kuat juga, sudah 2 menit, ini yang bergerak. Nah, jadi ada 3 gear istilahnya. Gear 1 ini yang bergerak ya. Setelah itu gear 2 ini ya, hanya telapaknya saja. Dan gear 3 hanya ininya saja, jari Anda saja. Nah, ini pun bisa diganti ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Anda bisa rubah-rubah supaya tetap konsisten ya. Ini bisa sekitar 5-10 menit
terus dilakukan, baru bisa mencapai orgasme. Itu kalau Anda konsisten. Nah, ini yang saya maksud di awal video tadi. Kalau Anda tidak konsisten, ya, pada saat sudah memainkan, terus Anda capek, aduh, berhenti dulu. Wah, sudah dingin langsung ya. Karena apa? Yang pertama, istri Anda langsung bad mood. Duh, lagi enak, berhenti. Itu sangat-sangat menurunkan drastis, sangat-sangat drastis penurunannya, karena ada unsur bad moodnya. Ingat bahwa perempuan itu didorong oleh perasaannya ya. Rasa penasaran membuatnya semakin panas, rasa bad mood membuatnya cepat dingin ya. Nah, yang kedua, karena berhenti tadi ya, ibaratnya kompor sudah mau panas ya, air sudah mau mendidih, dimatikan. Nah, langsung airnya langsung dingin ya, sudah mau mendidih ya, sudah mau bergelombang, langsung turun ya. Nah, itu yang terjadi. Ilustrasinya seperti itu ya, paling gampang. Karena pria orangnya simpel, sulit untuk mengerti, jadi saya beri gambaran-gambaran yang mudah untuk Anda pahami. Nah, ini adalah salah satu cara memuaskan istri pada saat Anda tidak bisa melakukan penetrasi dengan tangan saja. Satu tangan saja cukup. Tapi saya anjurkan tetap dua tangan ya. Jadi ketika yang satu tadi mainkan di miswinya, satunya mainkan di dada. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya. Kalau Anda ingin